ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم. Bagaimana mereka bisa mengambil keputusan kayak begitu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Salhum, tanyakan Muhammad pada mereka, ayyuhum bizalika za'im. Siapa di antara mereka ini yang mau tanggung jawab dengan keputusan ini? Dan ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu pelajarannya, sandaran kita, backing kita yang terbesar itu Allah. Jadi kalau sudah bersama Allah, udah nggak usah ada rasa takut lagi. Apalagi kalau Allah yang nyuruh, udah kerjain. Udah nggak usah rasa takut. Bunda nanti cari dalam surat Toha. Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Musa dan Harun, jangan takut, datanglah kalian kepada Fir'aun. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku lihat. Jadi backingnya Fir'aun adalah kekuasaan, bala tentara, harta yang banyak. Tapi backingnya Musa dan Harun adalah Allah. Datang sana menghadap kepada Fir'aun. Dan jangan takut. Aku senantiasa bersama kalian berdua. Inni ma'akum asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku lihat. Jadi harus punya backing kita dalam hidup. Ya, ayah andung penting di backing. Siapa backingnya? Kalau ngomong orang pusat, waduh pede dong. Kalau backingnya orang pusat. Nah sekarang kita juga punya backing. Pusatnya pusat. Nah itu Allah. Nanti cari ya ayah bunda tentang backingnya Musa dan Harun. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Dalam surat Toha. Dan ayah bunda juga kalau setiap kali mau punya urusan, baik yang biasa-biasa aja maupun yang mengkhawatirkan, yang genting, yang darurat, apapun juga kalau keluar rumah, pakai backing ini. Rasulullah SAW bilang, man qala, siapa orang yang mengucapkan doa ini, yakni idza kharaja min baiti, ketika dia keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku bertawakal, berpasrah diri. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milikmu. Serahin aja urusan kita. Baik urusan yang biasa-biasa aja atau urusan yang lagi besar. Urusan yang genting sekalipun, serahin aja sama Allah. Maka jaminannya 4 bagi mereka yang keluar rumah sudah menyerahkan urusan sama Allah. Malaikat langsung berebut menjamin. Kutita wa kufita wa kita wa tananu syaitan. 4 langsung. Apa jaminannya malaikat itu? Kutita wa kufita wa kita wa tananu syaitan. Ayah bunda udah pernah saya bahas ini, dan kalau masih pengen tahu cari hadisnya. 4 jaminan langsung para malaikat
bagi mereka yang nyerahin urusan sama Allah Subhanahu wa taala ketika baru mau keluar rumah. Jadi mau keluar rumah minta sama Allah, saya serahin ya Allah. Pasrah bongkokan kata orang Jawa. Pokoknya segala-gala serahin sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang beriman tuh sebelum ikhtiar tawakal dulu. Jangan diulang ayah bunda kalau kesalahan yang dulu-dulu. Udah berupaya maksimal baru tawakal. Jangan. Kalau diajarin nama Rasul, tawakal dulu sebelum melangkah. Serahin segala-gala sama Allah. Nanti semuanya jadi mudah. Pelajaran pertama itu dari salhum ayyuhum bizalika za'im. Tanyakan sama mereka Muhammad. Siapa di antara mereka yang bertanggung jawab tentang keputusan ini. Yang kedua ya bunda, Muslim itu kalau sudah diserang, apalagi dihina kehormatan agamanya, kehormatan dirinya, kehormatan apapun juga, maka lawan, jangan diam aja, lawan. Muslim itu diperintahkan, bahkan kalau kita melawan demi membela harga diri, membela keluarga, bahkan membela harta, itu syahid di jalan Allah. Nanti tanya, cari dalilnya. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh karena membela hartanya, dia syahid. Dicopet misalnya. Kemudian dia ngelawan, terus terbunuh, syahid. Man kutila duna irdi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena harga dirinya, keluarganya, apalagi agamanya dihina, maka dia syahid, kata Rasulullah. Dan lawan. Jadi jangan diam saja. Apalagi kalau Allah perintahkan. Salhum, tanya sama mereka. Apalagi kalau sudah melihat kezoliman terjadi, ketidakadilan berlaku. Giliran mereka boleh, giliran muslim enggak. Maka coba tampil. Tanyakan. Suarakan kebenaran. Suarakan hak kalian. Salhum. Tanya sama mereka. Jadi jangan diem aja. Apalagi kalau sudah bicara tentang kezaliman. Bicara. Dan jihad terbesar itu kata Rasulullah SAW adalah qaulul haq inda sultanil jair. Nanti cari hadisnya. Jihad terbesar kata Rasulullah SAW adalah mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jadi sampaikan kebenaran. Biasanya di setiap penguasa yang zalim itu selalu ada para orang-orang yang so asik. Mereka yang pokoknya apa kata penguasa zalim ikut aja. Giliran disuruh bayar utangmu saja pada diam gitu. Jadi dah itu jihad terbesar menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jadi nah ini poin yang kedua bahwa muslim itu speak up, bicara, sampaikan kebenaran. Poin yang ketiga, benar rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak punya landasan kuat melakukan maksiat, ntar mereka salah-salah. Dalam surah Al-Hasr disebut sama Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka kompak? Enggak. Hati mereka berpecah belah. Kelihatannya aja mereka bikin aliansi, koalisi, macam-macam namanya. Tapi mereka berpecah belah. Ntar begitu meledak, salah-salahan. Tuding-tudingan.
Itu kebiasaannya orang yang hidup bukan berlandaskan kebenaran karena Allah. Jadi kepentingan dunia segala macam. Tanya sama mereka Muhammad, siapa yang bertanggung jawab sama keputusan ini? Nanti kalau sudah kebenaran itu datang, oh salah-salahan tuh. Mereka yang menutupi kesalahan. Mereka yang melakukan persekongkolan, makar. Dan mereka saling tuding, saling menyalahkan. Dan pencet ya. Dan itu ya bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Al-Hasyr, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Engkau mengira Muhammad mereka itu kompak. Enggak, hati mereka itu tercerai-berai. Mereka enggak pernah hati mereka sama. Sementara orang-orang beriman hatinya selalu dalam kebenaran, dalam ketaatan pada Allah dan Rasul. Poin keempat dari ayat yang panjang ini, dan jarang-jarang kan sampai poin keempat nih. Poin keempat, semua urusan kita bakal diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Rasul. Semua kalian itu pemimpin dan kalian bakal diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya. Laki-laki bakal diminta kepemimpinannya, tanggung jawab atas kepemimpinan keluarganya. Istri juga bakal diminta pertanggungjawabannya dalam ngurus rumah tangganya. Semua orang bakal diminta pertanggungjawaban, kata Rasulullah SAW. Hadisnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian bakal diminta tanggung jawab. Dan Rasulullah, Abu Bakar, Umar pernah malam-malam keluar karena lapar, karena nggak punya makanan. Dan hingga akhirnya mereka datang ke rumah seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian dikasih makan. Dan kemudian begitu habis makan, senanglah Abu Bakar, Umar, tersenyum. Lalu kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu ayat terakhir dari surat Takasur. Rasul mengatakan bahwa sadarkah kita semua, tadi kita keluar rumah karena kelaparan, di rumah nggak ada apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini dan Allah kasih hadirkan makanan buat kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Rasulullah bacakan itu kepada Abu Bakar, Umar, dan mereka menangis. Ayatnya summa latus alunna yawma idzin anin na'im, dan kelak nanti kalian bakal ditanya di hari itu tentang nikmat sekecil-kecilnya yang kalian terima. Biasanya kita kalau habis makan-makan, ketawa-tawa, foto bareng, selfie, segala macam. Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar nangis. Karena baru saja nyantap makanan, ayat ini turun. Summa ladus alunna yawma idin anin na'im. Pasti kelak kalian bakal ditanya di hari itu tentang nikmat yang sekecil-kecilnya bakal ditanya. Karena itu bertanggung jawab atas semua apa yang kita miliki, yang kita lakukan, bertanggung jawab. Kalau dikasih nikmat mata, pakai mata dengan sebaik-baiknya. Karena kita akan ditanya sama Allah. Kalau dikasih mulut, pakai sebaik-baiknya. Karena nanti setiap kata yang terucap bakal ditanya. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surah 50. Tidak ada satu kata terucap dari mulut manusia kecuali ada raqib atid yang nyatet. Surat Qaf, cari itu ayat berapa? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tangan, kaki, semua, harta, ilmu, semuanya bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Umar sering bilang,
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hisab, cek diri kalian masing-masing sebelum kalian dihisab. Maknanya mukmin, muslim, orang bertakwa senantiasa hidup bertanggung jawab. Bahkan atas ucapannya, tindakannya, perilakunya, ketetapannya, mereka bertanggung jawab. Dan mereka tidak bakal berlepas diri dari apa yang mereka perbuat. Karena itu, jagain sama kita ya Bunda, yang sudah semakin, Alhamdulillah, semakin Islam, semakin beriman, semakin bertakwa. Jagain. Pokoknya kalau di jalan Allah, nah itu hisab jadi lebih mudah. Tapi kalau ngambil keputusan, kebijakan, segala macam karena berdasarkan syahwat, nah itu ya nanti saling tuding, saling menyalahkan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.